Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat berjumpa kembali kepada anakku kelas 12 UTKP, dan semoga hari ini senantiasa kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, mari kita mulai pembelajaran daring ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila diniyalikum yanti sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku semuanya, untuk materi ini adalah melanjut pada pertemuan yang ke-8 kemarin, yakni iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Tentunya harus kita yakini betul-betul akan terjadinya kiamat yang suatu saat akan terjadi di alam raya ini. Sebagaimana di dalam penjelasan kemarin terkait dengan keimanan kita kepada hari akhir, tentunya kita harus senantiasa memiliki keyakinan dalam mendapatkan pemahaman tentang iman pada hari akhir. Sebagaimana dalam ini memang sangat ngeri sekali kalau ini bakal terjadi. Mudah-mudahan kelak kita tidak bertemu pada peristiwa ini. Anak-anakku semuanya, kalau sudah terjadi peristiwa kiamat, maka seluruh alam raya itu binasa. Semua hancur, tidak ada satupun yang makhluk hidup bisa bertahan. Semuanya mengalami kematian. Tidak ada satupun mereka itu akan mengalami kehidupan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka alam semesta raya hancur lebur. Tidak ada satupun kehidupan yang ada. Kemudian selang beberapa hari, 40 hari berikutnya, Allah mengutus malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua untuk ditiup, untuk membangkitkan seluruh manusia yang telah meninggal, yang telah berada di alam kubur, yang telah mengalami kematian pada hari kiamat. Maka terjadilah yaitu hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam akhirat. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana pada hadis Nabi yang artinya, pada hari kiamat seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan. Tentang umurnya untuk apa dipergunakan, tentang ilmunya apa yang dilakukannya dengan ilmu tersebut, tentang hartanya dari mana didapatnya dan untuk apa dibelanjakannya, tentang tubuh, tenaga dan kekuatannya tubuhnya itu untuk apa dipakainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, setelah proses hari kebangkitan tersebut, maka adalah terjadi hari akhir, di mana sebagaimana yang saya
tulis di sini adalah yang pertama, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur sejak Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir. Selanjutnya, Allah menggiring seluruh manusia untuk dikumpulkan dalam tempat yang sangat luas, yakni hari Mahsyar atau Yaumul Mahsyar, di mana hari tersebut seluruh umat manusia berkumpul di padang Mahsyar untuk menerima keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah Allah memberikan buku catatan perjalanan hidupnya atau rekaman CCTV kehidupan yang tidak bisa dirubah-rubah. Semua manusia, semua anggota tubuh tidak ada yang bisa mengelak atas peristiwa tersebut, atas catatan yang diterimanya itu. Kemudian Allah menghisab dalam Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan, di mana dihitung semua amal-amal kebaikannya dan dosanya. Berikutnya, setelah Allah menghisab amal-amal ibadahnya, kesalahannya, kemudian diarahkan ke Asyirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka untuk menuju apakah neraka atau ke surga. Disitulah penentuan kita untuk bisa mendapatkan balasan masuk surga ataukah neraka. Surga merupakan tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang ahli ibadah, untuk orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastilah Allah berikan balas yang terbaik pada hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak mengakui akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka neraka merupakan tempat yang penuh dengan siksa dan kehinaan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah di surah ayat 131 sampai 133, yang artinya, dan berilah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Nah, semuanya dirahmati Allah. Itulah ganjaran balasan orang-orang yang hidup di alam dunia setelah terjadi kiamat. Berikutnya adalah perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni taat dan patuh melaksanakan semua perintahnya dan jauhi semua larangannya. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu misalnya, dengan tidak menunda-nunda dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib atau sunnah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang artinya, amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat kelak ialah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka diterimalah amal yang lain. Jika sholatnya ditolak, maka ditolaklah seluruh amal-amalannya. Hadis atau berani dan Anas. Anakku semua yang dirahmati Allah, tentunya mari kita berusaha untuk senantiasa disiplin dalam taat kepada Allah SWT. Yang ketiga, mencintai fakir miskin yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan yang suka menolong dan membantu mereka dengan harta bendanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap segala sesuatu ada kuncinya, sedang kunci surga adalah mencintai fakir miskin, karena kesabaran mereka adalah kawan akrab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Bakar bin Umar bin Khattab. Yang keempat,
menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, saya dan orang yang menanggung memelihara anak yatim dengan baik ada di surga bagaikan ini. Seraya memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau merentangkan kedua jarinya. Hadis riwayat Bukhari. Anakku semuanya yang dirahmati Allah. Yang kelima, berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik-baik saja, atau kalau nggak bisa diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi yawmil akhir walikul khairan." Pada siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik pada tetangganya. Atau barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik. Kalau tidak, diamlah. Hadis riwayat Muslim. Melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan perlindungan Allah SWT di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari. Tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, 2 pemuda yang rajin beribadah, 3 orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, 4 2 orang yang paling mencintai karena cinta karena Allah, 5 seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, kemudian menolaknya sambil berkata, sesungguhnya saya takut karena Allah, 6 orang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukannya tangan kanannya, 7 orang yang mengingat Allah ketika sendiri sehingga mencucurkan air matanya. Hadis riwayat Muslim. Anakku semuanya, tentunya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan karunia dari Allah SWT. C. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Memperkuat keyakinan bahwa Allah SWT Maha Kuasa, Maha Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Yamad tujazza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, yaitu hari kiamat, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Maha cepat balasannya. Yang kedua, memberikan dorongan untuk membiarkan diri dengan sikap dan perilaku terpuji, yaitu akhlakul karimah, dan merendahkan diri dari sikap serta perilaku tercela, yaitu akhlak mazmumah. Yang ketiga, memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal dan sabar meskipun tertimpa kemalangan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarati wa basyirus sabirin, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Demikianlah anak-anakku, ya, materi ini bisa segera kalian kerjakan. Tugasnya yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan iman secara rahasia dan istilah? Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Sebutkan nama-nama lain dari hari akhir. Sebutkan macam-macam kiamat menurut Al-Quran. 5. Sebutkan tanda-tanda kiamat sughra dan kubra. Nomor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.